Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu semua yang cantik-cantik. Iya, sama kayak dulunya. Terima kasih. Oke, hari ini kita belajarnya apa? Tahu bakso ya. Siapa yang sudah pernah membuat tahu bakso? Udah? Udah. Misalnya tahu baksonya biasanya pakai ayam, pakai ikan, ayam campur udang. ayam campur udang. Terus ada lagi yang lain? Berarti yang daging sapi belum pernah? Belum. Nah, jadi daging sapinya sebenarnya, tapi saya ucapin terima kasih dulu ya sama UMKM, sama SML UMKM Center ini, terutama Mbak Mega. Akhirnya saya berdiri di sini lagi. Dan ini sebenarnya kali keberapa saya berada di sini. Ini sekarang yang ketiga ya untuk tatap muka ini, dan saya juga terima kasih untuk ibu-ibu yang menyediakan waktunya. Siapa yang belum pernah absen? Saya belum pernah absen, ada yang baru gitu kan. Jadi ya, nah, jadi sebenarnya tujuannya tadi sudah dijelaskan bahwa ini pelatihannya untuk pemula, benar-benar yang belum pernah membuat gitu. Kalau misalnya sudah pernah, saya sih nggak pusing ya, dikasih bahan seperti ini udah pasti langsung putar jadi gitu kan, udah kayak magic gitu kan. Tapi kalau misalnya belum pernah, karena ini ada stepnya, ada langkah yang harus dikerjakan. Kalau misalnya cuma campur aja udah beres gitu. Nah, tadi saya beli daging di pasar. Kebetulan di pasar itu cacahan dagingnya nggak bisa sehalus ketika kita ngeblender sendiri di rumah. Tapi karena sekarang kebutuhannya untuk tahu bakso, kita nggak terlalu pusing. Jadi nggak mesti yang harus halus banget seperti kita membuat bakso biasa. Nah, tapi dari sini ibu-ibu bisa jadi bakso biasa. Kalau misalnya ibu-ibu biasa beli bakso, itu rasanya maunya yang gimana? Yang enak, kenyal, terus lembut. Apakah ibu-ibu tahu bahan-bahan untuk membuat bakso? Enggak. Itu yang pertama, bahannya tidak tahu. Yang kedua, dampak makan bakso ini untuk kesehatan, apakah ibu tahu? Ya, jadi sebenarnya kalau misalnya kita bikin sendiri di rumah itu udah pasti. Yang pertama, kita tahu kan bahannya tuh apa aja. Terus yang kedua, kok kita bikin nggak bisa sekenyal yang Bisa segaring orang kan, itu bikin. gitu kan. Tapi kalau misalnya tekniknya benar, itu bisa. Tetap tidak bisa di-compare, bisa meratakan sejajar. At least seginilah ya, di bawah sedikit gitu. Tapi kita perlu investasi alat. Yang pertama sudah pasti blender yang mata pisaunya itu tajam, ya kan. Yang kedua, kita repot dengan es batu. Terus yang ketiga, tepungnya segala macam. Ini tangan tuh harus cepat tok segala macam. Untuk pemula saya nggak mau lah yang ribet. Jadi gimana caranya? Kita tidak punya blender, kita mau makan bakso sehat, kita mau makan bakso enak, ya udah bikin. Tapi saya nggak mau ribet, ya udah berarti ada step yang harus dikerjakan. Jadi jangan protes sama tukang daging. Kalau misalnya tukang daging itu hanya bisa memblender seperti ini saja, ya kan? Nah, ini caranya gimana? Kita harus remas-remas sampai dia tuh kalis. Pokoknya sampai dia tuh menyatu, ya kan? Kalau misalnya kita mau pakai tangan, kita mau pakai tangan kita ini cenderung mengantarkan panas ke daging. Jadi kalau misalnya ruangan kerja kita seperti ini panas, usahakan harus ada alat bantunya ya, sarung tangan. Nah, Jadi dimuk terus ya. ya kira-kira 10 menit lah ya kalau di rumah. Nah, ini kan udah seperti ini. Lalu kita tambahkan berapa garamnya kalau diresep? 10 gram. Balik ya, kalau kita suka yang lebih asin, ibu-ibu bisa sesuaikan jadi 13 gram atau bisa jadi berapa maunya. Terus ada juga yang saya nggak mau pakai kaldu sapi, saya cuma pengen pakai garam doang, boleh ya. Nah, tapi kalau misalnya mau ada yang gurih-gurih, saya lebih suka yang gurih banget, kasih mecin juga boleh. Kita tambahkan garam dan apa? Kaldu sapi ya, saya pakai kaldu sapi, mereknya bebas. Kaldu ayam boleh kasih apa? Boleh. Jangan kurang. Di sini kita masukin dulu, jangan salah, masukin dulu garam sama kaldunya, lalu kita becek-becek lagi. Saya ambil garam dulu ya. Iya, jangan dicampur yang lain dulu ya.
resepnya ada kan? Iya. Boleh katanya. Jadi berapa ya? Jadi saya. Kita bantu Mas ya. Yang dimasukin garam juga. Iya, garam sama kaldu duluan. Garam sama kaldunya duluan. Kenapa? Ibu-ibu ada yang bisa jawab? Apa? Tulis kali ya. Karena garam itu mengikat ya. Ih, pinter banget sih Bu Harti. Ya Allah, iya bener. Mengikat siapa, Bu? Tanya apa? Mengikat air dan lemak. Ya, ibu-ibu. Ibu-ibu. Ya. Jadi garam itu bisa mengikat air dan lemak. Makanya saya nggak bisa kurus-kurus karena saya sudah akhir. Bisa mengikat suami. Nah, daging yang paling bagus untuk bikin bakso itu sebenarnya yang di bagian paha. Ini paha nih, paha. Atau nggak boleh juga khas dalam ya. Kita cek nih, kira-kira masih ada air yang menetes nggak? Kira-kira dia sudah mengikat satu sama lain belum? Nah, kalau misalnya sudah, kita tambahkan apa? Ada. Kita masukkan dulu putih telur. Putih telur ya. Ada nggak? Ya, kita tambahkan putih telurnya. Seperti ini, lalu kita campurkan lagi, kita uleni lagi sampai dia homogen. Itu kebanyakan ya? Udah selesai telur, kita masukkan apa? Tapioka. Itu yang tapioka. Ada. Ya, kita masukkan dulu lada, terus kalau yang mau pakai lada boleh, pakai bawang putih boleh, atau misalnya yang plain doang nggak pakai bumbu, masukin aja langsung dinolin, taruh di atasnya, terus dinolin. Oke ya, kita aduk-aduk dulu, kita ratain. Ya, satu saset. Nah, kalau udah tercampur rata, kita tambahkan apa? Royco udah. Royco barengan sama garam ya. Tapioka. Kita tambahkan tapioka. Tapiokanya berapa? 80. Dikit ya. Nah, ketika nanti kita masukkan baking powder, kita harus menyalakan kompor. Bagi dua aja. Dinolin ya. Kita siapkan kukusan. Tuh. Oke. Ini sudah homogen ya, dan sudah ada kelihatan lagi yang namanya tepungnya segala macam. Nah, biasanya yang namanya tahu bakso itu baksonya suka lepas dari tahu. Nah, ini tahunya kita kasih telur ya. Kasih telur dulu. Tahunya kasih telur biar nggak lengket. Kita kasih biar lengket jadi daging. Baru kita isi daging. Black. Oke. Nah, ini udah selesai ya. Seperti ini ya, biar apa? Lengket. Gimana ya? Jangan dibuang. Kan tahu bakso. Ini ya. Bakso. Doyan nggak ada? Eksklusi namanya. Nah, ini. Si cantik namanya. Jadi kalau misalnya buat jualan sih baiknya wajib ditimbang, ya kan? Jadi misalnya nih satu kembaliin ya. Harus cukup untuk 20 sampai 25 tahun. Harus cukup 500 gram daging harus cukup 20 sampai 25 tahun. Jadi kalau misalnya pengen yang isiannya banyak ya berarti 20 tahu aja, ya kan? Mungkin aja langsung saya